Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspatri Kumalatiwi dengan NIM 18 10 30 10 47. Di sini saya akan melakukan penata laksanaan fisioterapi pada kasus Down syndrome. Jadi pada kasus Down syndrome ini memiliki ciri khas pada fisiknya, dan yang membuat kasus Down syndrome ini membutuhkan fisioterapi adalah mereka memiliki tonus otot yang sangat rendah. Nah, dari sini ototnya itu otomatis mengalami lemah dan lembek, jadi menyebabkan dia itu mengalami delay, terutama pada kemampuan motorik kasarnya. Nah, dari sini kita tidak bisa banyak melakukan tentang Down syndrome-nya, tapi kita bisa melakukan untuk meningkatkan kemampuan fisiknya agar kualitas hidupnya itu lebih baik. Dan Down syndrome juga memiliki kognitif yang rendah juga. Jadi walaupun dia sudah besar maupun yang kecil, kita kesulitan untuk memberikan instruksi. Jadi kita mesti mengajarkan secara terus-menerus sampai bisa. Sebelum melakukan tindakan fisioterapi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada pemeriksaan, itu ada anamnesis heterogen. Jadi di situ menanyakan keluhan utama pada pasien, terutama pada orang tua. Ini menanyakan usia pasien berapa, kemudian sudah bisa melakukan kemampuan apa saja. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita bisa melakukan pemeriksaan Denver dengan DDST. Kemudian tak lupa menanyakan penyakit penyerta, apakah dia memiliki gangguan jantung, paru atau tidak. Kemudian apakah dia pernah mengalami kejang dan itu berapa kali, terus kejangnya itu ketika apa. Setelah melakukan anamnesis, sudah melakukan pemeriksaan DDST, nah dari situ kita bisa mengetahui anak ini keterlambatannya itu seberapa, dan ini menjadi dasar untuk kita melakukan tindakan selanjutnya. Di sini saya mendapat kasus yaitu anak V berusia 28 bulan mengalami Down syndrome. Sampai saat ini anak baru dapat tengkurap. Anak berjenis kelamin laki-laki, ibu memiliki riwayat positif CMV saat hamil dan pernah mengalami kecelakaan saat trimester pertama yang menyebabkan pendarahan hebat. Kemudian G4P1A3, inspeksi anak terlihat mengeluarkan banyak air liur, gerakan sedikit, kemudian perhatian tertuju saat diberikan mainan dan dipanggil namanya, namun enggan meraih mainan yang diberikan. Palpasi ditemukan hipotonus di seluruh tubuh. Pemeriksaan refleksnya itu untuk neuro positif, Krebsnya positif, dan ATNR positif. Jadi di sini keluhannya itu anak itu hanya baru dapat tengkurap. Kemudian jelas problematikanya itu delay untuk kemampuan berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi yang kita lakukan adalah menstimulus ke arah kemampuan tersebut. Namun sebelum memberikan latihan, ada baiknya kita berikan stimulus taktil terlebih dahulu dengan metode neurostructure. Nah, kita bisa lakukan usapan pada bagian kepala, tangan kita letakkan di ubun-ubun, kemudian usap, turun ke mata, ditekan, kemudian turun ke leher, ke lengan, kemudian dilepas. Setelah itu naik lagi ke bagian bahu, kemudian dada, perut, hip, knee, dan ankle, kemudian dilepas. Nah, usapan ini dilakukan dengan hitungan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Namun pada umumnya kita bisa melakukan 3-5 kali saja. Yang selanjutnya kita pegang bagian umbilikus. Kemudian beri usapan sampai ke incisura jugularis. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan ke shoulder. 1, 2, 3. Yang satunya 1, 2, 3. Kemudian ke hip. 1, 2, 3. Nya 1, 2, 3. Kemudian kita melakukan memutar pada bagian perut. 1, 2, 3.
3. Oke, yang selanjutnya kita berikan stimulus pada tendon. Pertama, kita bisa pegang pada bagian tendon otot pectoralis mayor. Usapan 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang satunya 1, 2, 3. Kemudian berikan stimulus juga pada bagian hip. 1, 2, 3. Satunya 1, 2, 3. Kemudian kita bisa lakukan stimulus pada tendon otot rectus abdominis dengan tangan letakkan di perut. Kemudian kita bisa lakukan tekanan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi hitungannya seperti ini. 1, 2, 3. Seperti itu. Lanjut, stimulus pada tendon ekstremitas, dan ini pada bagian bicep. Ini bisa menggunakan ibu jari. 1, 2, 3. Kemudian turun ke elbow, naik. 1, 2, 3. Kemudian turun. 1, 2, 3. Lanjut ke wrist, naik. 1, 2, 3. Kemudian turun. 1, 2, 3. Dan ini dilakukan pada bagian sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian yang selanjutnya membuka di bagian shoulder. 1, 2, 3. Dan turun. 1, 2, 3. Lakukan stimulus pada bagian hip, yaitu ada otot quadriceps. Jadi jika areanya luas, kita bisa menggunakan sisi ulna, namun biasanya hanya menggunakan ibu jari saja. Lakukan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita lakukan usapan pada quadriceps, otot quadriceps. 1, 2, 3. Kemudian turun ke knee, naik. 1, 2, 3. Kemudian turun. 1, 2, 3. Kemudian dilakukan di bagian Achilles. 1, 2, 3. Kemudian dibuka. 1, 2, 3. Kemudian turun. 1, 2, 3. Dan ini dilakukan pada sisi yang satunya. Oke, yang selanjutnya kita aproksimasi, yaitu dilakukan di setiap sendi. Dan untuk yang pertama kita fleksikan lengan 90 derajat, kemudian lakukan aproksimasi 1, 2, 3. Kemudian turun 45 derajat, aproksimasi 1, 2, 3. Kemudian untuk otot bagian lengan atas kita berikan tarikan 1, 2, 3. Kemudian aproksimasi 1, 2, 3. Kemudian bawah tarik 1, 2, 3. Aproksimasi 1, 2, 3. Dan ini dilakukan di sisi yang satunya. Kemudian untuk yang hipnya sama, kita lakukan pada bagian bawah aproksimasi, dan hipnya difleksikan 90 derajat. Kemudian aproksimasi 1, 2, 3. Kemudian turun, aproksimasi 1, 2, 3. Selanjutnya untuk otot quadricepsnya kita berikan tarikan 1, 2, 3. Kemudian diaproksimasi 1, 2, 3. Dan pada bagian tibialis 1, 2, 3. Kemudian aproksimasi 1, 2, 3. Kemudian pada bagian ankle juga diaproksimasi 1, 2, 3. Kemudian pada bagian knee 1, 2, 3. Dan itu dilakukan di sisi yang satunya. Oke, yang selanjutnya di bagian side lying. Nah, di sini pasien telah dimiringkan, kemudian berikan usapan pada bawah aksila sampai ke panggul dengan sedikit tangan. 1, 2, 3. Kemudian untuk stimulus tendonnya di bawah aksila 1, 2, 3. Dan pada bagian panggul 1, 2,
3. Selanjutnya kita berikan aproksimasi 1, 2, 3. Yang selanjutnya ada stimulus untuk rotasi pasien pada bagian terang, dan ini untuk merelaksasi pada otot sisi lateral. 1, 2, 3. Kemudian tangan kita letakkan pada bagian skapula, dan tangan satunya ya sisi yang berlawanan. Kemudian yang sisi yang berlawanan ini mendorong seperti ini. Nah, pada posisi ini tangan pasien ke depan, kemudian yang untuk arah sebaliknya tangannya ke belakang, dorong seperti ini. Dan ini dilakukan pada sisi yang satunya. Kemudian untuk prone lying atau dengan posisi tengkurap, posisi tengkurap. Kemudian usap pada bagian kepala, kemudian ke badan, ke belakang, kemudian ke kaki. Tidak perlu dilakukan di bagian lengan karena tadi sudah dilakukan. Kemudian berikan stimulus pada bagian bawah pantat, dilipatan, lakukan 1, 2, 3. Kemudian di belakang ini bagian bawah, bagian atas 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 1, 2, 3. Kemudian ke tendon Achilles 1, 2, 3. Kemudian kita buka ototnya di bagian hamstring, kita lakukan 1, 2, 3. Kemudian ke gastrok 1, 2, 3. Kemudian di telapak kaki 1, 2, 3. Kemudian kita bisa lakukan aproksimasi pada bagian otot hamstring. Lakukan 1, 2, 3 dan gastrok 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita bisa lakukan stimulus untuk berguling. Jadi di skenario pasien ini sudah dapat tengkurap, baru dapat tengkurap. Nah, bagaimana caranya kita menstimulus agar dia berguling? Itu dengan cara posisikan pasien ini supine lying, kita miringkan. Kemudian untuk pasien tengkurap itu bisa menggunakan mainan. Nah, di sini kan pasien udah bisa tengkurap. Kemudian ketika sudah bisa tengkurap, maka salah satu tungkai kakinya itu diayunkan sampai berada pada posisi terlentang lagi. Setelah dia bisa tengkurap, otomatis tangannya seperti ini, kemudian diayunkan, dorong ke berada pada posisi terlentang lagi, seperti itu. Kemudian kita berikan stimulus untuk merangkak, dan pada merangkak ini diberikan dengan pola merayap. Nah, pasien bisa menggunakan guling sebagai tumpuannya, distimuluskan posisi merayap seperti jalan cicak. Jadi tangannya itu ke depan, kemudian kaki yang berlawanan, sisi yang satunya kaki yang berlawanan maju ke depan, kemudian yang sisi yang satunya itu ke arah bawah. Jadi seperti ini. Seperti ini, kemudian untuk yang satunya ke bawah dan ini turun. Jadi seperti jalannya cicak. Seperti itu. Kemudian untuk duduk, untuk stimulus duduk, ini ada 3 cara. Yang pertama itu pasien supine lying, posisi terlentang, kemudian kita tarik kedua tangannya, baru kita tarik. Nah, untuk tangannya sendiri kita langsung diletakkan di depan tubuh agar posisinya itu stabil. Nah, untuk yang kedua itu posisi supine side lying, yaitu pasien terlentang, kemudian salah satu tangannya itu ditarik ke
arah side lying bersamaan dengan siku satunya itu menumpu. Nah, setelah ditarik, siku satunya itu menumpu, kemudian baru didudukan dua tangannya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti tangannya juga diletakkan di atas tubuh, di depan tubuh agar posisi duduknya itu stabil. Nah, untuk yang ketiga itu prone lying, itu bisa dilakukan dengan posisi tengkurap. Nah, setelah tengkurap, kedua tungkainya itu ditekuk membentuk posisi bersila. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke belakang pada terangnya dan kemudian tegak. Nah, setelah itu duduk. Nah, kedua tangan ditumpukan ke depan tubuh untuk menstabilkan posisinya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu berdiri. Nah, untuk berdiri ini posisi pasien jongkok, kemudian stabilkan lututnya dan tegakkan lututnya. Jadi jongkok, kita stabilkan lututnya, kemudian sambil diangkat pada bagian pantat. Kemudian diangkat dan terangnya ini tegak dan sudah bisa berdiri. Kemudian untuk stimulus jalan, kita bisa dititah, pegang kedua lengan anak ini, lalu kita biarkan dia melangkah. Kemudian jika belum paham bagaimana caranya melangkah, nah kita bisa meminta bantuan orang tuanya untuk memegang lengan tangan, lalu kalian ayunkan kakinya sampai anak menapak bergantian melangkah seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.